Harga emas kembali terperosok di bawah level 2400 padahal sebelumnya sudah sempat rebound ke level 2430-an. Apa yang terjadi dan bagaimana selanjutnya? Apakah ini berarti pertanda kita akan lihat penurunan lebih lanjut atau justru di malam hari siap-siap untuk rebound? Cukup menarik. Kita lihat lebih dulu dari US dollar dan US Treasury Yield. Ya, inilah grafik dari US Treasury Yield. Di grafik daily chartnya menunjukkan bahwa candlestick untuk saat ini memang sedang terjadi penurunan ya. Ini karena kemarin ternyata ditutup dengan hanging man. Dan kalau Anda ingat dengan video kemarin, saya sempat mengatakan kalau sampai tail ada yang seperti ini, kalau ditutup dengan katakanlah short body candle, ya lebih bagus lagi kalau misalkan real bodinya berwarna merah ya, tapi ternyata berwarna hijau. Tapi it's okay. Dengan demikian, posisinya adalah hanging man. Hanging man yang berada atau ditutup di dekat level resisten. So, inilah pertanda yang cukup bagus menurut saya teman-teman. Jadi artinya, kalaupun misalkan kita lihat emas sudah terperosok sejak pagi tadi dengan sangat cepat, mungkin saja malam hari akan dapat bantuan dengan penurunan dari US Treasury Yield. Let's see untuk nanti malam apa yang akan terjadi. Data nanti malam, kebetulannya adalah mungkin lebih kepada data GDP ataupun Initial Jobs Claims. Tapi kita lihat di sini. Low kemarin itu sempat terjadi sampai level 4,2%, sementara untuk pagi ini dia sudah berada di 4,252%. Nah, jadi kalau misalnya lihat kenaikannya memang masih berada di bawah 4,3, dan seperti yang kemarin saya sebutkan, kalaupun terjadi kenaikan maka level resisten berikutnya yang akan menjadi patokan kita. Dan itu berarti kategorinya masih cukup normal, sehingga nantinya kita harapkan penurunan lebih lanjut itu bisa terjadi. Nah, tapi yang berbahaya adalah kalau data ekonominya ternyata relatif lebih kuat daripada ekspektasi, maka yang akan kita lihat inilah kenaikan di atas teritori resisten tersebut. Tapi tentunya ada resisten yang cukup tangguh berikutnya yang bisa diandalkan, hanya saja posisi tersebut tidak menguntungkan untuk emas. Nah, sementara kalau kita perhatikan dari grafik H4, kecenderungannya dia sudah memasuki atau sedikit di atas ya. Dia sempat tembus di atas bagian neckline. Cuman di sini berarti kita akan melihat apakah kenaikan neckline ini berfungsi lebih lanjut atau tidak. Kalau bagi saya pribadi, ini kenaikan yang bisa dibilang fail alias false breakout ya. Karena posisinya Anda bisa lihat di situ, dia sempat ditutup di atas trend line, tapi kemudian next candle turun dan next candle berikutnya ini juga mengalami penurunan. Jadi kalau misalkan kita perhatikan ini, maka kenaikan di dua kenaikan terakhir itulah false breakout dan kemudian dia masih tetap dalam harapan penurunan. Nah, bagaimana dengan nasib yang kita sebut sebagai potensi dari head and shoulder yang sebelumnya? Oke, head and shoulder sebelumnya tentunya Anda masih ingat levelnya seperti demikian, dan inilah neckline, dan neckline-nya ternyata anggap saja sudah ditembus. Walaupun kita anggap false breakout, saya tidak berharap ini disebut lagi dengan head and shoulder. So, berarti area tersebut kita hapus saja. Artinya target itu sudah tidak mencerminkan head and shoulder. Nah, hanya saja kalau misalnya kita lihat dari area-area yang terjadi, maka saya bisa saja tarik area garis seperti demikian. Ini berarti saya punya area support, kemudian saya tarik ke support berikutnya, dan inilah level yang kita sebut sebagai level trendline support. Yang harus terjadi ataupun yang diharapkan terjadi berikutnya adalah apakah kita akan melihat potensi penurunan tersebut lanjut apa tidak. Jadi ini yang akan menjadikan potensi selanjutnya ditentukan dari level support 4,22%. Kalau misalkan kita dapatkan dia penurunan, maka kita akan dapatkan kembali dia berada dalam jalur yang tepat, yaitu jalur bearish seperti yang ditunjukkan dari pola penurunan ini. Nah, ini berarti jeda yang terjadi dialami kemarin itulah kenaikan sementara. Kemudian kita akan lihat dari penurunan tersebut. Tapi kalau misalkan yang terjadi sebaliknya, maka hati-hati teman-teman. Mungkin saja ini yang mungkin bisa kita lihat nanti malam. Rejection lalu kemudian dia bangkit kembali, naik, dan itu berarti jalur kenaikan dari uptrend trendline tersebut bisa mendorong sampai ke teritori resisten berikutnya. Nah, satu sisi kalau kita perhatikan dari US dollarnya, kelihatannya US dollarnya pun bergeraknya sama. Tapi kita lihat di sini, head and shoulder atau inverse head and shoulder lebih tepatnya dari dolar itu kemungkinan masih tetap membayangi teman-teman. Oleh sebab itu, kalau kita perhatikan lebih lanjut, ini agak lebih ya bisa dibilang agak berbahaya ya. Kita asumsikan ini adalah neckline-nya. Jadi kalau kita perhatikan di situ neckline-nya yang kemarin sudah kita gambarkan adalah sudah terjadi penembusan. Nah, oke. Kalau ini yang kita gunakan sebagai neckline, berarti dia kembali turun, dan itu berarti fail. Tapi yang kemarin kita lakukan adalah kurang lebih neckline tersebut ada di zona ini.
Nah, ini yang terjadi teman-teman. Jadi setelah dia naik, kemudian dia turun, dan penurunan tersebut saya masih menganggap dia adalah penurunan normal dan itu dianggap pullback. Jadi, apakah sudah selesai atau menghilang atau gagal? Belum. Ternyata dia masih punya peluang untuk terjadi kenaikan kembali dan itu akan sangat negatif untuk emas ataupun pasar saham nanti malam. Tapi dengan catatan, kalau ternyata data ekonominya relatif lebih lemah daripada ekspektasi, bolehlah kita berharap ini akan fail, kemudian dia turun dan menciptakan level low mirip dengan yang terjadi 2 atau 3 hari yang lalu. Nah, sementara kalau kita lihat dari grafik daily chartnya, candlestick-nya sebetulnya tidak terlalu mengagetkan juga ya, karena potensinya ditutup dengan bearish seperti itu. Jadi saya berpikir bahwa dia masih tetap dalam jalur penurunan, dan berarti pula bahwa areal candle yang sempat tercipta di areal ini, ya, berarti dia tidak tembus sama sekali. Bahkan kalau kita gunakan candle panjang yang setelahnya, ini dianggapnya hanya menguji level resisten terakhir. Jadi kalau misalkan seperti ini, ditahan, lalu kemudian kita tinggal mengharapkan penurunan untuk menguji kembali 104.00. Itu berarti tanda-tanda bahwa kemungkinan di malam hari bisa saja terjadi perubahan tren, teman-teman. Oke, kita lihat terlebih dulu dari pola penurunan yang ada di pound sterling. Saya rasa ini masih tetap setuju dengan penurunan sebelumnya. Jadi kalau kita perhatikan, di sini adalah level A, kemudian B, dan sekarang yang terbentuk adalah level C. Untuk C tersendiri, ini sebetulnya kalau misalkan kita asumsikan dari bearish rectangle, berarti targetnya bisa sesuai dengan rectangle, itu berarti kurang lebih sampai 1.2840. Atau kalau misalkan Anda ukur dari bearishnya, dari penurunan ini, maka kita bisa anggap penurunan tersebut bisa sampai 1.2770. Nah, masalahnya adalah di 1.2840, mungkin dia akan ada sedikit perlawanan karena ada level support historical. Ditambah lagi, kalau kita perhatikan dari sisi RSI-nya, kelihatannya sudah mulai sedikit jenuh, tapi belum sampai jenuh totally. Ya, jadi artinya masih bisa turun, dan terlihat dari daily chart pun, ya kemarin kita sudah tandai antara 38,2% ataupun 50%, dan itu berarti antara 1.2830 sampai 1.2880. Saat ini harga berada di 1.2880, berarti 38,2% sedang diuji, dan saya sih berharap ini masih tetap turun, teman-teman. Karena indikasinya adalah masih ada penguatan dolar. Nah, terlepas dari hal tersebut, kekhawatiran terhadap risk aset yang mengalami penurunan pun juga menekan mata uang seperti euro ataupun pound sterling. Nah, itu berarti di bagian H4 ini saya belum lihat aba-aba untuk melakukan pembelian ataupun buy. Jadi untuk sementara waktu kita masih mengincar zona C yang kita perkirakan 1.2840 terdekat, atau yang terjauh adalah 1.2770. Kalau dia ternyata di malam hari dolar melemah, maka siap-siap begitu dia sudah tembus di 1.800 pun, kita bisa saja mengalihkan ataupun mengganti strategi menjadi zona buy. Dan itu berarti pembelian akan diharapkan kembali mendorong dia sampai 1.2900. Nah, kembali lagi dengan crude oil yang ceritanya ternyata sulit banget untuk mulai penurunan. Oke, kita perhatikan di grafik daily-nya, dia masih tertahan di zona terdekat ini, dan ini adalah level support historical. Ada 76.20 atau 76.14 di situ, dengan penurunan yang saat ini bisa dibilang ada gejala sudah mulai sedikit jenuh. Kalau misalnya itu terjadi, dengan asumsi candlestick kemarin ditutup dengan doji candle, maka posisi doji candle ini akan memberikan isyarat ataupun harapan lebih tepatnya untuk adanya hammer ataupun pembalikan arah. Nah, sayangnya posisi 7600 itu juga masih tetap tidak aman. Artinya, kalau sampai terjadi tekanan lebih lanjut di bawah 7600, sebaiknya prefer untuk tetap sell, dan Anda bisa kembali lakukan buy saat dia sudah sentuh level support berikutnya, psikologis di level 7200. Nah, tapi kalau misalkan sesuai rencana, maka ekspektasi saya adalah dengan bantuan doji candle kemarin, penutupan tersebut harusnya akan mendorong dia kembali naik, sehingga dalam jangka waktu pendek, kalau kita perhatikan dari zonasi yang dibentuk di H4, saya berharap 76.40 atau 7600 itu tidak ditembus. Dengan demikian, nantinya kita bisa harapkan double bottom dengan neckline ada di teritori 78.20. Kalau itu tembus, Anda pertahankan kembali buy-nya. Tapi kalau tidak tembus, Anda exit cukup TP pertama. Dan itu berarti juga mengancam terkait dengan penurunan berikutnya. Hati-hati, penurunan berikutnya berarti penurunan ketiga, sebaiknya tidak lakukan buy, melainkan Anda biarkan dia tunggu saja, dan bahkan mungkin saja dia akan turun lebih rendah. Dan teritori yang sempat kita mention ataupun kita sebutkan sebelumnya
antara 72 sampai 73 itu bisa saja menjadi demand yang lebih kuat. Tapi kalau misalkan skenario yang sesuai bahwa double bottom terbentuk, 78.20 ditembus akan berpotensi mendorong dia kembali ke 79 atau mendekati 80.20. Nah, kalau Anda lihat di sini, grafik H1 menunjukkan pola penurunan sepertinya masih akan berlanjut. Tapi juga yang harus diingat adalah areal hijau ini bukan semata-mata menunjukkan areal yang cukup rapuh, tapi justru kita curigai sebagai support psikologis yang relatif kuat. Hanya saja, kalau misalnya kita dapatkan penurunan lebih lanjut, maka target penurunan berikutnya yang terdekat adalah 2350 dan yang terjauh adalah zona yang ada di kisaran 2327 sampai 2330-an. Tentunya ini mengingat kembali dengan potensi penurunan sebelumnya, teman-teman. Kalau kita lihat, tentunya areal ini akan menjadi jembatan untuk terjadinya pemulihan ataupun recovery. Tapi kalau kita perhatikan dari grafik daily, tentunya di sini menunjukkan bahwa penurunan lebih lanjut dari area penurunan 50%, itu berarti menandakan 61,8% yang ada di 2366.10 akan menjadi titik kritikal. Nah, artinya dalam beberapa jam ke depan, termasuk sampai nanti malam, bisa saja kita melihat pembalikan. Tentunya ini akan menentukan, teman-teman. Kalau misalnya kita anggap 61,8% tersebut menjadi relatif titik kuat, maka kita bisa berharap candle berikutnya adalah yang dibentuk oleh nanti malam, kurang lebih akan terjadi reverse ataupun tail yang cukup panjang, yang membuat dia menjadi anggapan resisten ataupun support yang cukup kuat. Nah, hanya saja kalaupun pembalikan naik, maka yang harus diperhatikan adalah kemungkinan hanya sampai 2388. Lalu setelah itu kita harus make sure dari apa yang terjadi pada data ekonomi. Nah, mengingat hal tersebut, lihatlah dari bagian H4. Kemarin menarik juga kalau misalkan dia sempat naik dan itu sempat terjadi sampai 2431, ternyata areal tersebut adalah areal yang sudah kita tandai. Pertama, areal orange yang kecenderungan ada di 2420 sampai 2430-an ya. Kemudian yang kedua adalah Fibonacci retracement 38,2% dan 50%, yaitu zona 2418 sampai 2429. Yang ketiga adalah zona trendline yang ternyata kalaupun misalnya kita asumsikan kemarin itu adalah sempat tembus sampai 2431, kenyataannya adalah itulah false breakout karena real body kembali turun dan di bawah 2420. Dan persis dengan apa yang kemarin kita ulas, bahwa kan posisinya adalah masih ada ancaman penurunan, terutama saat dia gagal atau tidak mampu tembus 61,8. Nah, satu sisi teman-teman, kalau saya gunakan Fibonacci expansion, maka yang kita lihat di sini adalah 61,8 dan 100%, berarti 2375 sampai 2341. Tapi lihat di sini ada MA200 yang kebetulan ada di zona 2360-an. Nah, ini berarti kalaupun Anda pertimbangkan untuk zona buy, sebetulnya Anda bisa lakukan zona buy di 2366 seperti saat ini. Dengan stop loss sebaiknya dipasang di bawah 2360. Kenapa? Karena satu sisi kalau kita anggap penurunan tersebut mirip dengan apa yang terjadi di grafik H1 sebelumnya, maka yang sedang kita lihat adalah wave kelima. Kita lihat 2345. Nah, ini berarti zona wave kelimanya sudah imbang atau bahkan sedikit lebih panjang dari wave 1, tapi tidak panjang atau tidak lebih panjang dari wave ketiga. Artinya, sangat layak untuk pertimbangkan zona buy saat ini untuk short term, dengan asumsi bahwa kenaikan tersebut akan membuat atau membuka peluang wave A, kemudian wave B, turun sedikit, tidak lebih rendah dari wave 5, kemudian nantinya akan dipicu ataupun kenaikan tersebut akan didorong oleh wave C, sehingga kita bisa dapatkan harapan untuk kembali di atas areal 2400-an. Tapi dengan catatan tentunya, ini bisa terjadi jika didukung dengan data ekonomi nanti malam yang relatif lebih lemah daripada ekspektasi. Sebaliknya, kalau data tersebut jauh lebih kuat atau mengejutkan sangat kuat, maka yang akan kita lihat adalah kemungkinan dia turun di bawah MA200 dan berarti target berikutnya adalah 2341 atau bahkan bisa saja berlanjut sampai 2300. Sehingga kemungkinan posisinya Anda tetap harus hati-hati. Saran saya, kalaupun Anda melakukan buy, Anda untuk saat ini jangka pendek Anda bisa manfaatkan range kisaran 2366 sampai 2380. Dengan catatan, kalaupun terjadi penurunan berikutnya sampai ke teritori 2375 ataupun 2370, itu adalah kesempatan untuk Anda melakukan buy karena kita asumsikan itu sebagai range area dari wave B untuk kemudian dia terpantau sebagai wave C. Ini dengan catatan lagi-lagi jika elite wave works ataupun berjalan sesuai kondisi H1 sebelumnya.